Hai, selamat datang di channel Anita Rahman Chan. Dukung channelku ya dengan cara subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya ya. Satu lagi, bunyikan loncengnya agar kalian dapat update terbaru dari novelku. Terima kasih. Hope episode 87. Koko masih diam dengan semua ucapan Sira. Karena Koko tak kunjung masuk, Zelin keluar untuk menemui mantan suaminya. Ada apa? Tanya Zelin sembari memperhatikan Koko yang diam dengan pandangan kosong. Oh, tidak ada. Sahutnya bohong yang tidak mau mengatakan kalau Sira menyukainya. Karena akan berdampak buruk pada kejelasan hubungannya nanti. Mana penyanyi itu? Zelin memperhatikan sekeliling, tapi tidak menemukan sosok Sira. Dia pulang. Bukannya restoran tutup jam 10, tapi kenapa jam setengah 8 dia sudah pulang? Tanya Zelin curiga. Dia ada urusan keluarga. Sahut Koko bohong. Zelin hanya mengerutkan dahinya. Dia tidak sepenuhnya percaya dengan ucapan Koko. Terlebih dia melihat secara tiba-tiba Sira turun dari panggung tanpa menyelesaikan nyanyiannya. Apa kamu dan dia bertengkar? Tidak, sahut Koko. Kami tidak mempunyai masalah, sahutnya lagi. Mungkin kemarin-kemarin tidak, tapi ketika aku datang, masalah itu muncul. Koko langsung menatap mantan istrinya. Tidak. Dia hanya ada urusan, sahutnya gugup. Zelin tidak ingin menanyakan lebih lanjut, karena dia masih harus ke kafe langit. Aku balik, ujar Zelin pamit. Hati-hati, sahut Koko. Zelin diam sembari memandang mantan suaminya. Tidak ada yang salah dari kata-kata itu. Hanya saja Koko tidak menahannya untuk lebih lama berada di restoran itu. Zelin masuk ke dalam mobilnya dan melaju ke kafe langit. Sira sampai di istana pada saat keluarga sedang makan. Kamu sudah pulang? Tanya ibunya. Sira mengangguk dan berlalu ke kamarnya. Aneska dan ibunya saling menatap. Mereka buru-buru menyelesaikan makannya. Selesai makan, ibu dan anak itu pergi ke kamar Sira. Sira sedang terlungkup sembari membelakangi kakak dan ibunya. Apa yang terjadi? Tanya Aneska. Apa Koko memecatmu? Tanya ibunya sembari mengelus rambut anaknya. Sira membalikkan badannya dan ketika melihat mata Sira yang basah membuat ibu dan kakaknya panik. Apa yang dilakukan Koko kepadamu? Tanya Aneska. Apa dia berbuat kasar kepadamu? Tanya ibunya panik. Sira menggelengkan kepalanya. Jangan hanya menggeleng, tapi jelaskan ada apa? Tanya ibunya khawatir. Aku suka dengan Koko, sahutnya menangis. Alhamdulillah, sahut ibunya senang. Tapi Aneska menjawab berbanding terbalik dengan ibunya. Innalillah, sahutnya cemas. Loh, kok kamu mengucap itu? Protes ibunya. Ibu, Koko itu duda, dan dia mantan adik ipar dari orang yang sangat baik kepadaku. Aku tidak setuju, jelas Aneska. Kamu aneh, mantan ya mantan. Memangnya kalau si Koko suka dengan adikmu tidak boleh sama orang yang baik kepadamu? Protes ibunya. Ya nggak boleh. Aku nggak enak dengan Nona Zira, sahut Aneska. Yang nggak enak kamu, bukan adikmu, sahut ibunya lagi. Sira bingung. Kakak dan ibunya bukan memberi solusi, tapi malah berdebat dengan pendapat masing-masing. Diam! Teriak Sira sembari menutup telinganya. Kakak dan ibunya menoleh ke arah Sira. Ibu dan kakak bukan membantuku, rengeknya. Ibu Desi langsung memeluk anak bungsunya. Kalau kamu suka dengan Koko, artinya kamu normal. Jadi bos bantu apa? Tanya ibunya. Kakak tidak setuju. Pokoknya kamu tidak boleh suka dengan Koko, protes Aneska. Suka kok dilarang, kamu itu aneh. Kalau Sira suka dengan pria yang tidak mempunyai pendamping itu tidak salah. Tapi kalau Sira menyukai Abian, baru masalah. Ucapan ibunya membuat Aneska tidak bisa berkata-kata. Ibu Desi kembali menatap anak bungsunya. Kalau kamu suka, kenapa kamu menangis? Tanya ibunya bingung. Karena Koko tidak menyukaiku, sahutnya kembali menangis. Apa? Sekarang ibunya yang teriak. Sedangkan Aneska hanya tertawa. Ya sudah, tidak usah ditangisi, masih banyak pria yang lebih baik dari Koko, ujar Aneska menyemangati adiknya. Ibu Desi tidak puas dengan penjelasan anak bungsunya, yang menurutnya kurang detail. Apa kamu ditolak atau menaranya kembali loyo? Tanya ibunya. Menara? Aneska dan Sira bingung. Tole, begitu saja tidak tahu, jelas ibunya. Enggak bu, bukan itu. Tapi dia akan kembali dengan istrinya, sahut Sira. Bagus kalau begitu, lebih baik kamu tahu sekarang kalau dia masih mencintai mantan istrinya. Daripada kamu tahu setelah kalian memiliki ikatan, sahut Aneska senang dan berlalu meninggalkan kamar adiknya. Ibu Desi masih menemani anaknya. Ya sudah, kalau memang dia jodohmu, maka akan didekatkan. Tapi kalau tidak, biarkan dia menjauh. Tuhan tahu mana yang terbaik untuk hambanya.
ujar ibunya menasihati anaknya. Sira memeluk ibunya, menangis di dalam dekapan sang ibu. Zelin baru saja tiba di kafe. Kafe terlihat ramai dari para muda-mudi. Tidak terlihat ada sosok Langit di meja barista. Hanya ada Bima di meja barista, dan Pelangi di meja kasir terus berpindah menjadi pelayan. Pelangi melihat Zelin datang. Dia menghampiri wanita itu. "Kak Langit di atas," ujar Pelangi dan kembali membawa nampan yang berisi kopi pesanan pengunjung. Dia naik ke lantai atas dan melihat Langit tengah berbaring. Zelin sengaja berdehem agar calon suaminya bangun. Dan benar, Langit mengerjapkan matanya dan langsung duduk bersandar di kepala tempat tidur ketika mendengar suara Zelin. "Tidak usah duduk, berbaring saja," ujar Zelin sembari mendekat. Tapi Langit tetap duduk, tidak menghiraukan ucapan Zelin. "Bagaimana keadaan kamu?" tanyanya masih dengan posisi berdiri. "Jauh lebih baik, tapi masih sedikit pusing," sahutnya sembari menepuk pinggir kasur. Memerintahkan Zelin untuk duduk. Aku berdiri saja," sahutnya menolak. Langit tidak ingin memaksa, karena dia tahu calon istrinya tidak suka dengan sesuatu yang dipaksa. Kedua insan itu saling diam. Tidak tahu harus memulai percakapan apa lagi. Ujar keduanya bersamaan. Langit dan Zelin saling tersenyum. "Ya sudah, kamu saja dulu," ujar Langit. "Kamu saja," tolak Zelin. Pria itu menganggukkan kepalanya. "Apa kamu sudah makan?" tanya Langit. "Seharusnya bertanya aku, bukan kamu," sahut Zelin masih berdiri. "Belum," sahut Langit. "Apa? Kenapa belum?" protes Zelin. Dan tanpa disadarinya, dia duduk di pinggir tempat tidur. "Belum 2 kali," sahut Langit lagi. Kamu," rengek Zelin sembari memukul lengan pria itu. Dan Langit langsung menggenggam tangan calon istrinya. Keduanya saling menatap dalam diam. Langit mengecup punggung tangan wanita pujaannya, dan Zelin buru-buru menarik tangannya. "Kak, karena kamu sudah sembuh, aku akan balik," ujarnya gugup dan beranjak dari tempat tidur. "Aku pamit pulang," Zelin berlalu. "Tunggu Zelin." Zelin menghentikan langkahnya dan menoleh ke Langit. "Terima kasih atas perhatianmu. Kehadiranmu di sini membuatku merasa sehat," ujarnya. Zelin hanya menganggukkan kepalanya. "I love you," ujar Langit. Zelin diam mematung dengan 3 kata itu. Langit beranjak dari tempat tidur dan mendekati calon istrinya, menatap dengan lembut dan memeluk wanita pujaannya. Zelin masih saja diam mematung, tidak ada penolakan. "Aku sayang kamu," ujarnya dan mengecup dahi Zelin. Lalu dia melihat wajah indah itu dan mengecup bibir ranum itu. Zelin tersadar dan dia langsung mendorong Langit dan berlalu dengan tergesa-gesa. Menyetir mobil dalam keadaan melamun. Tersadar ketika dia hampir saja menabrak mobil di depannya. "Oh Tuhan, apa yang aku lakukan?" gerutunya sembari memukul setir mobil. "Kenapa aku seperti orang bodoh ketika berada di dekatnya?" Zelin memegang dadanya yang terus berdetak kencang. Apalagi ketika Langit memeluk dan mengecupnya, membuatnya semakin resah. Suara klakson mengharuskannya melajukan mobilnya, yang berhenti mendadak. Dia melajukan mobilnya menuju mansion. Sesampai di mansion, dia langsung membaringkan tubuhnya di kasur, menatap langit-langit kamar dan membayangkan dekapan dan kecupan itu. Dia memukul bibirnya ketika mengingat bibir Langit ada di atas bibirnya tadi. "Oh tidak, kenapa ini?" gerutunya sembari balik ke kanan dan ke kiri, memeluk guling membayangkan kalau dia sedang dipeluk Langit. Tapi tiba-tiba dia teringat Kuku. Dengan cepat dia menjatuhkan guling itu ke lantai. "Tidak Zelin, ada Kuku yang menunggumu. Dia telah sembuh dan semua dilakukannya hanya untukmu. Langit bisa mendapatkan wanita lain," Zelin berbicara dengan dirinya sendiri. "Cintaku hanya untuk Kuku, bukan Langit," gumamnya. Tapi kejadian tadi terus berputar di dalam kepalanya, membuatnya pusing. "Ayo pergi, lupakan semuanya. Hanya Koko, fokus kepadanya," gerutunya. Koko kembali apartemen setelah restoran tutup, menjatuhkan tubuhnya di atas sofa. Ucapan Sira membuatnya bingung. Dia tidak memiliki perasaan kepada gadis belia itu. Tapi kejujuran Sira membuatnya merasa bersalah, karena perhatiannya dianggap salah oleh gadis itu. Koko menatap ponselnya. Dia ingin menghubungi gadis itu. Ketika mencari nama Sira dalam daftar kontak, dia meletakkan kembali ponselnya. Dia tidak tahu harus mengatakan apa ke gadis itu. Koko kembali menatap ponselnya dan mencoba menghubungi gadis itu. Di tempat lain, tepatnya di Istana Basam, Sira melihat ada nama Koko di ponselnya. Dia enggan menjawab panggilan itu.
Ibunya yang berada di dalam kamar melihat nama yang ada di layar ponsel anaknya. "Ayo jawab," ujar ibunya. "Untuk apa?" Sira malah menolak panggilan itu. Koko melihat ponselnya. Dia tahu kalau Sira menolak panggilannya. Dia kembali menghubungi. "Sira?" ujar Koko ketika panggilannya diangkat. "Bukan, ini ibunya," saut Ibu Desi. Mendengar itu membuat Koko ragu untuk menjelaskan ke Sira. "Mau bicara dengan Sira?" tanya wanita parubaya itu. Iya Bu," sahutnya gugup. Ibu Desi menyerahkan ponsel itu ke anaknya. Terdengar perdebatan antara ibu dan anak itu. Akhirnya Sira mengalah dan menjawab panggilan itu. "Ada apa?" tanyanya ketus. "Saya mau minta maaf," saut Koko. "Om tidak salah, yang salah itu aku. Seharusnya aku sadar diri kalau Om hanya mencintai Mbak itu. Saya tetap salah, karena salah dalam memberikan perhatian kepadamu. Sudahlah, aku tidak ingin membicarakan ini. Aku akan melupakan semuanya," ujar Sira. Ibu Desi karena penasaran, dia sampai menempelkan telinganya di ponsel anaknya. "Tidak Sira, saya meminta maaf kepadamu. Mohon maafkan agar saya bisa tenang," ujar Koko lagi. "Aku sudah memaafkan Om dan tidak perlu khawatir. Aku sudah menemukan orang yang akan menggantikanku di restoran." "Kamu sudah memaafkan, tapi kenapa bukan kamu yang bekerja di restoran?" tanyanya. "Aku tidak ingin pertemuan kita yang setiap hari akan menimbulkan rasa lebih ke Om. Jadi aku memutuskan untuk menjauh dan melupakan semuanya," jelasnya dan menutup panggilan itu. Bersambung.